pahlawan tak dikenal 10 tahun yang lalu. Dia terbang, tapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siti Naimah Dayun Channel. Hari ini kita akan membahas mengenai cara membaca puisi. Nah, kalau kita disuruh baca puisi pasti banyak alasannya ya. Nah, mungkin ya suaranya kurang pas atau mungkin nggak bisa. Nah, jadi kita akan bahas bagaimana sih cara baca puisi yang baik. Ya, sebenarnya baca puisi itu simple. Baca puisi itu ya sesuai dengan karakter kita masing-masing. Karena setiap orang itu berbeda-beda cara membaca puisinya. Tidak bisa kita meniru orang baca puisi seperti itu, kita harus ikut seperti itu. Ya, kayak yang tahu cara pembacaan puisi yang tepat itu hanya si pengarang. Pengarang yang tahu, menjiwai bagaimana puisi itu yang sebenarnya. Kita yang membaca itu ya sesuai dengan karakteristik kita, dengan gaya kita masing-masing. Nah, sekarang ya, meskipun kita itu punya karakteristik masing-masing, tetap ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membaca puisi. Apa saja? Nah, yang pertama, tentukan puisi yang tepat. Kunci dari keberhasilan membaca puisi itu adalah tepatnya puisi yang kita bacakan. Jadi bagaimana cara mengenalinya? Kenali dulu suaranya. Suara kita itu bagaimana karakteristiknya? Tipe suara ngebas, atau suara nyaring, atau suara yang sedikit merdu. Nah, itu tipikalnya berbeda-beda. Jadi puisinya juga yang sesuai dengan karakteristik suara. Jadi kita nanti bisa mendapatkan chemistry dengan puisi kita. Nanti suara kita itu sedikit mendayu, kita paksakan untuk membaca puisi yang sifatnya bergelora dengan suara nada yang tinggi. Nanti sampai dengan kita berusaha sekeras mungkin sehingga kita nanti bisa tersedak-sedak ketika membaca puisi karena karakteristik suara kita tidak tepat. Jadi harus kita pahami dulu bahwa puisi yang kita tentukan itu memang pas dengan kita. Ya, jadi nggak semua puisi itu sama dibacakannya. Ya, pilih dulu puisi yang tepat untuk kita. Oke, nah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu, nah, bedah puisi. Setelah kita pilih, oh puisinya ini kayaknya ini pas untuk kita. Oh puisinya ini kayaknya ini cocok nih untuk karakteristik suara. Selanjutnya kita bedah puisi. Bedah puisi itu kita baca dulu, kita cari ya. Cari dulu maknanya apa sih yang terkandung di dalam puisi itu. Kita harus mengetahuinya supaya kita bisa menjiwai puisi tersebut agar puisi yang kita sampaikan itu tercapai ya, penyampaian makna yang terkandung dalam puisi. Setiap puisi kan ada amanatnya, ada nilai-nilai yang harus kita sampaikan. Nah, mungkin kalau kita tidak tahu cara membedah puisi, aduh susah kali ini menentukan maknanya apa. Kita bisa sharing dengan teman, kita bisa tanya ya sama mungkin orang yang lebih paham masalah puisi. Kalau kita pelajar ya, kita tanya sama guru ya, atau mungkin orang tua kita. Jadi kita tidak bisa menentukannya sendiri, kita harus bertanya juga kepada orang lain ya. Ini hal yang sangat penting, menentukan maksud atau makna dari sebuah puisi agar kita bisa menjiwai puisi tersebut. Ya, apa yang ingin kita sampaikan, apa yang kita puisikan bisa tercapai makna dan amanat dalam puisi itu kepada audiens. Nah,
setelah kita bedah puisinya, tentu kita harus persiapkan lagi nih cara membaca puisinya. Hal yang sangat terpenting dalam membaca puisi adalah, nah, ada vokal, ya. Kemudian ada artikulasi, intonasi, jeda, nah, kemudian ekspresi dan gestur, dan penghayatan. Setelah kita tentukan puisi yang tepat, setelah kita bedah, kita tentukan makna-maknanya, kita pahami maksud dari puisi, jadi kita harus memahami juga cara penampilannya. Ya, baca puisi itu tidak sama dengan membaca sebuah buku, tidak sama dengan kita bercerita. Baca puisi itu kita harus menentukan gaya bahasa kita. Ya, nah, jadi vokal itu harus jelas, ya. Vokalnya harus jelas apa yang kita sampaikan supaya apa yang kita baca itu dapat didengar dengan baik oleh audiens atau orang lain. Nah, kalau vokalnya agak belepotan atau mungkin seperti kumur-kumur, kita nanti gak akan sampai puisinya. Jadi suaranya harus jelas. Ya, nah, itulah vokal. Dan kemudian ada artikulasi. Artikulasinya harus pas. A, I, U, O. Ya, jangan nanti A terbaca O, ya, atau O. Jadi vokal dan artikulasi itu sangat penting. Ya, baca puisinya ketika. Nah, ketika harus jelas E-I-A. Nah, itu artikulasi. Ketika ada penekanan-penekanan ber, nah, harus jelas artikulasi. Ya, itu adalah artikulasi, ya. Penyampaian huruf, penyampaian kata. Kita kan ini membacakan sebuah puisi. Jadi kita tidak boleh salah. Kalaulah nanti yang didengar audiens salah, maka kita juga salah menyampaikan puisi orang. Ini puisi yang diciptakan oleh orang lain. Jadi kita tidak boleh salah walaupun hanya satu kata. Itu konteks terpentingnya dalam membaca sebuah puisi. Artikulasi, ya. Jadi vokal jelas, artikulasi jelas. Nah, selanjutnya ada intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya suara. Nah, baca puisi itu enggak datar aja, enggak juga tinggi terus, enggak juga rendah terus. Jadi ada kadang tinggi, kadang rendah, kadang mendayu-dayu seperti gelombang air. Ya, baca puisi itu enggak yang ngegas aja. Ya, kenapa dibutuhkan intonasi? Supaya puisi kita itu tidak monoton. Ya. Nah, misalnya pahlawan tak dikenal 10 tahun yang lalu dia terbaring, tapi bukan tidur, sayang. Nah, permainan intonasi, ada kalanya naik sedikit, turun sedikit, mendayu sedikit. Nah, jadi intonasi itu sangat penting. Kalau misalnya kita baca puisinya yang sedih, jangan sampai puisi yang sedih itu kita sampai menangis yang mengganggu intonasi. Kalau kita menangis, usahakan intonasi itu tetap pas. Ya, jangan yang mendayunya itu terlalu berlebihan. Bunyi kalau waktuku. Nah, kalau kita berbicara seperti itu, nanti intonasinya terganggu, vokal kita terganggu, artikulasi kita terganggu. Terletak terganggunya di mana? Di penyampaian kepada audiens. Ya, jadi apa yang kita sampaikan itu sudah tidak jelas lagi. Jadi walaupun tetap sedih, tetaplah pergunakan intonasi yang pas. Ibu, ayah,
bagaikan air penyejuk dalam diriku. Nah, intonasinya harus pas, ya. Jadi intonasi itu sangat penting. Oke, next, jeda. Nah, baca puisi perlu jeda. Jeda itu supaya nafas kita nggak habis, ya, bukan seperti. Oke, selanjutnya kita masuk ke jeda. Jeda tuh maksudnya kita tidak boleh baca puisi itu terburu-buru. Kita tidak boleh baca puisi itu yang terlalu menggebu-gebu, ya, seperti kita berjalan tanpa berhenti. Tentu kita harus ada jedanya, ya. Kalau baca puisi cepat-cepat nanti tidak tercapai. Misalnya, ya, pahlawan tak dikenal. 10 tahun yang lalu dia terbaring, tapi bukan tidur sayang. Nah, itu kan maknanya nggak tersampaikan, ya. Jadi baca puisi itu kita perlu jeda. Jedanya itu agar kita juga bisa menarik nafas, ya. Kita bisa menarik nafas sampai dengan, ya, sampai dengan habis puisi itu. Jadi kita nggak sampai ngos-ngosan seperti orang berlari maraton, ya. Ambil jedanya, baca puisi sekata demi sekata juga boleh, ya. Nggak harus yang, ya, 10 tahun yang lalu dia terbaring tapi bukan tidur sayang. Nah, itu kan satu kalimat kita babat habis, ya. 10 tahun yang lalu. Ambil jeda. Dia terbaring. Jeda. Bukan tidur sayang. Nah, itu ambil jeda, ambil waktu untuk bernafas, ya. Nah, itu pentingnya jeda. Jadi selain bisa menghemat tenaga kita juga, ya, penyampaian puisi itu dapat lebih baik lagi. Nah, selanjutnya adalah ekspresi dan gestur. Ekspresi muka, gestur gerak tubuh, ya, gerakan tangan. Nah, jadi kalau baca puisi itu nggak yang harus lagi, ya, melayang kemana-mana tangan, ya, tangannya kemana-mana, ya. Kemudian ekspresinya itu yang datar-datar aja. 10 tahun yang lalu dia terbaring tapi bukan tidur sayang. Nah, itu kan ekspresinya nggak ada penjiwaannya, ya. Jadi kita nggak bisa ini ekspresinya sedih atau marah sih atau apa sih, ya. Nah, jadi ekspresi itu sangat penting, ya. Jadi kalau baca puisi yang harus diperhatikan adalah gesturnya, gestur gerak tubuh, ya, muka, ya. Nah, itu kadang kita melirik tajam, kadang kita seperti menyipit. Nah, ya, ekspresi untuk menghayati puisi yang kita sampaikan. Nah, contohnya gini lagi kan, kalau misalnya puisi yang sifatnya santai, ya. Kaulah kekasihku, kaulah rembulanku. Nah, itu jadi kita buat seolah-olah itu adalah yang terbaik gitu. Nah, ya, jadi gerakan tangannya itu nggak usah yang lebar-lebar, cukup gerakan tangannya itu sebatas di atas dada, ya, depan dada. Nah, jaraknya sejengkal ke depan ke belakang, ya. Kalau ke atas pun, nah, ikuti gerakan tangannya, matanya, ya. Tuhan. Nah, ikuti tangannya, ya. Nah, kalau misalnya kita harus ke bawah, kalau kita misalnya ingin menunjuk ke bawah, tuh, ya, ikuti matanya. Kalau kita melihat menunjuk ke depan, tuh, ikuti matanya. Nah, ya, jadi gerakan mata itu sangat penting. Itu ekspresi dan gestur. Jadi dari semua itu jadi harus nampak, ya, penghayatan. Kalau misalnya kita baca puisi seperti biasa aja, pahlawan tak dikenal,
10 tahun yang lalu dia terbaring, tapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya, senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Nah, itu nggak akan masuk, ya, nggak masuk dari vokal, artikulasi, intonasi, jeda, nggak masuk, apalagi ekspresi dan gestur. Oke, jadi semuanya sudah kita bahas, ya, mengenai cara pembacaan puisi yang baik. Ya, semoga aja kalau kita membaca puisi, ya, itu bisa berani. Ingat ya, baca puisinya itu harus berani mengekspresikan diri. Tapi gimana kalau misalnya kita baca puisi itu untuk perlombaan? Nah, kalau untuk perlombaan kita boleh tuh menghafal. Ya, boleh tuh kita pakai teks. Jadi kalau pakai teks itu dipegang, pegang seperti ini ya. Nah, atau misalnya nggak pakai teks, sebenarnya kita udah hafal, tapi teks itu sebenarnya membantu untuk, ya, menghilangkan rasa grogi. Jadi dengan memegang sesuatu itu biasanya grogi kita teralihkan sedikit. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini mengenai cara membaca puisi. Sampai jumpa lagi. Dah. Nah, ini salah satu contoh cara membaca puisi sesuai dengan materi tadi, bertemakan pahlawan. Oke? Pahlawan tak dikenal. 10 tahun yang lalu dia terbaring. Tapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring. Tapi bukan tidur, sayang. Wajah sunyi setengah tengada menangkap sepi padang senja. Dunia ditambah beku di tengah derap dan suara merdu. Dia masih sangat muda. Hari itu 10 November. Hujan mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenalnya. 10 tahun yang lalu dia terbaring. Tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, aku sangat muda. Oke,
Semoga bermanfaat.